Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali melanjutkan ngaji tentang kepemimpinan, yakni bagaimana beliau Rasulullah SAW ini sebagai pemimpin yang benar-benar rahmatan lil alamin, menjadi rahmat, menjadi petunjuk teladan di dalam berkasih sayang untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia, dengan sesama saudara, dengan sesama muslim ataupun manusia seluruhnya sebaik-baiknya. Bagaimana beliau Rasulullah SAW ini anti teror. Jadi kalau kita berbicara tentang menakut-nakuti atau teror itu adalah diidentikan pada saudara-saudara kita yang muslim, maka sebenarnya itu tidak beralasan, sebab petunjuk teladan kita di Rasulullah SAW ini tidak menghendaki kita saling menakut-nakuti, kita saling memberikan ancaman kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama muslim. Jadi, tidak boleh saling menakut-nakuti, saling mengancam, saling melakukan sesuatu yang menyebabkan situasi tidak baik, tidak harmonis, tidak aman, tidak nyaman, tidak damai. Mari kita simak sebuah riwayat hadis dari Abdullah bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hamala alaina silah falaysa minna. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga beliau berdua, Abdullah dan putranya dan ayahnya Umar bin Khattab, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, man hamala alaina as-silah falaysa minna. Siapa yang menghunuskan senjata, mengancam, entah itu dengan senjata, entah itu dengan bom, entah itu dengan ucapan, entah itu dengan satu yang menyebabkan saudara kita ini menjadi tidak aman, tidak nyaman, tidak damai, maka falaysa minna, maka mereka itu bukan kelompok kami. Jadi mengancam itu jebule ternyata tidak boleh. Mengancam itu ternyata menyebabkan kita menjadi bukan umatnya beliau Rasulullah Muhammad SAW. Tidak diakui oleh umat, tidak diakui sebagai umat beliau Rasulullah SAW. Kalau ingin mendapatkan syafaat beliau, maka kita jangan suka mengancam atau jangan mengancam pada orang lain, pada saudara kita. Kalau nggak mau begini, nanti awas, kamu tidak akan menjadi teman saya, tidak akan menjadi kelompok saya, kamu akan saya celakakan, nanti awas, kehidupanmu akan saya buat rusak, dan seterusnya. Nah, ancaman tersebut dengan kata-kata ataupun dengan senjata ini menyebabkan kita keluar dari circle, dari pertemanan kita dengan beliau Rasulullah Muhammad SAW. Falaysa minna. Apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, orang yang menyatakan perang, melakukan teror, menghunuskan pedang kepada muslim, maka ia bukanlah bagian dari kaum muslim itu sendiri. Man hamala alaina as-silah falaysa minna. Barang siapa yang menghunuskan pedang, mengancam, melakukan teror kepada minna, alaina, kepada kami, falaysa minna, maka otomatis saat itu bukan menjadi circle-nya, bukan menjadi temannya, bukan menjadi sahabatnya, bukan menjadi umatnya beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis. Yang kedua, Rasulullah SAW adalah pemimpin yang paling lembut akhlak dan budi pekertinya kepada umat, pada para sahabat, pada manusia semuanya. Beliau rela berjuang untuk membela keselamatan satu orang dari rakyat yang dipimpinnya, walau harus mengorbankan harta benda yang paling disayanginya. Tentu kita ingat tentang kisah bagaimana Fathu Mekah, ya. Kalau
di akhir-akhir dakwah itu beliau membela muslimin di Aus Khosrow itu yang kemudian dibinasakan oleh orang Quraisy ya. Kemudian dia mengangkat senjata sebagai pembelaan. Bagaimana beliau Rasulullah SAW ketika hijrah itu di awal-awal karena sudah tidak aman, tidak nyaman dan selalu diancam di Makkah, itu maka beliau hijrah ke Taif pertama. Apa yang terjadi? Beliau dilempari batu sampai berdarah kaki dan anggota badan beliau yang lain. Apa yang beliau kerjakan ketika diancam sedemikian, dilempari batu, dilakukan tindakan kekerasan yang bahkan mengancam nyawa beliau? Apa yang beliau kerjakan? Beliau justru mendoakan. Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk pada kaumku, sesungguhnya mereka belum mengetahui. Ini akhlak beliau Rasulullah SAW. Beliau ini tidak mengancam, justru mendoakan, tidak memukul, justru merangkul, tidak mengkafirkan atau tidak melakukan kalimat-kalimat yang menyebabkan tidak nyaman, tapi justru bagaimana beliau ini melakukan keteladanan, dakwah dengan lisan, dakwah dengan perbuatan. Bahasanya kasih sayang ini menjadi titik tolak, menjadi bekal utama, menjadi satu yang harus dikerjakan apabila kita ingin mengajak kepada kebaikan. Ya, meskipun malaikat Jibril pada waktu di Taif ini sudah bersedia, sudah menawarkan, ya Rasul, apabila saya angkat saja gunung ini, saya timpakan pada mereka, bagaimana? Ternyata tidak, beliau tidak berkenan. Nah, kemudian juga kisah 8 dirham, kisah pengemis buta, dan di khutbah wada, haji wada, beliau Rasulullah SAW berpesan, janganlah menyakiti agar tidak disakiti. La tuzlamuna. Janganlah kamu sekalian menyakiti supaya tidak disakiti. Segala urusan riba hendaklah dibacakan mulai sekarang. Dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan kasih sayang. Janganlah menyakiti supaya tidak disakiti. Dan Islam itu benar-benar agama yang anti terorisme. Yang ketiga, hal ini menjadi dasar kecintaan rakyat sahabat beliau kepada kepemimpinan Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat rela menjadi benteng hidup beliau Rasulullah SAW dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan perang. Jadi karena akhlak beliau, karena doa beliau, karena keteladanan beliau, karena ucapan beliau yang penuh dengan kasih sayang, perilaku beliau yang tidak pernah menyakiti pada siapapun, tidak pernah mengancam pada orang manapun, maka sahabat rela menjadi benteng hidup beliau Rasulullah SAW dalam keadaan damai, apalagi dalam keadaan berperang. Siap membela Rasulullah SAW, jiwa raga para sahabat ini dipertaruhkan. Ya. Bagaimana ketika perang Uhud ini, para sahabat berada di depan beliau Rasulullah SAW, rela menjadi tameng hidup beliau Rasulullah SAW dari panah, dari pedang, dari tombak, dari ancaman yang mengancam jiwa beliau Rasulullah SAW. Karena akhlak beliau. Yang keempat, dalam pengertian hubungan kasih sayang yang sedemikian mesra, maka kekerasan antar saudara sesama muslim dengan menggunakan senjata menjadi masalah yang serius, bisa mengakibatkan ketidakrelaan beliau dunia akhirat. Falaisa minna. Jadi kalau kita ingin beliau rela, jadikan kita sebagai umat beliau, mendapatkan syafaat beliau, maka jangan pernah mengancam, jangan pernah mengangkat senjata, jangan pernah membuat kata-kata yang menyebabkan hubungan seorang dengan kita ini menjadi hubungan yang tidak nyaman, hubungan yang saling menjegal, membegal, yang saling meniadakan, ini dilarang oleh beliau Rasulullah SAW. Ingin menjadi umat beliau, maka janganlah mengangkat senjata kepada sesama muslim. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah inayah pada kita semua, keluarga kita semua, anak turun kita semua, dan muslimin semuanya untuk meneladani akhlak terpuji Rasulullah SAW dengan anti terorisme.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.